sama sekali tidak mempunyai, bahkan pada saat itu saya sampai menjual apapun yang saya miliki, menjual mobil habis sudah, menjual apapun, menjual laptop dan menjual handphone, sampai pada akhirnya tidak ada lagi yang bisa dijual, sampai saya sama sekali tidak mempunyai biaya, bahkan untuk sampai ke rumah sakit tidak punya biaya lagi karena semua sudah terjual. Pada kemo keempat, kelima itu sangat berat bagi saya, sampai anak-anak pada saat itu saya benar-benar terpuruk. Anak-anak putus sekolah, sempat putus sekolah ya? pasti putus sekolah. Dari mana biayanya? Bukan biaya untuk sampai ke rumah sakit pun, untuk berobat BPJS tidak ada. Kelas semua apa yang saya jual anak-anak saya punya 2 orang anak ya, berumur 13 tahun, 11 tahun. Mungkin mereka melihat mama saya sudah menjual apapun. Mereka melihat kloten, mereka melihat kok ada koran-koran bekas di sana, ada buku bekas pelajaran mereka di sana. Mereka memberitahu kepada mama saya, kayaknya mami masih bisa pergi berobat kok. Pemulung yang ada suka lewat di depan, mungkin kita bisa jual. Mungkin kalau kita jual, mami bisa nyampe ke dokter. Mereka begitu, dan itu yang mereka lakukan. Mereka mengumpulkan koran-koran tersebut, mereka mengumpulkan buku-buku mereka bawa ke bawah, mereka manggil pemulung, dan ya akhirnya kita bisa menjual barang-barang tersebut. Dan tapi buat saya pada saat itu dilema, di rumah sama sekali tidak ada makanan, sama sekali tidak ada lagi yang bisa saya perbuat. Saya hanya bisa berbaring melihat apa yang mereka lakukan. Terus saya mempunyai keuangan sedikit, itu menjadi dilema buat saya. Apakah uang ini akan saya pakai untuk pergi, untuk ongkos sampai ke rumah sakit, ke BPJS, atau uang ini akan saya belikan makanan untuk anak-anak saya. Pada saat itu memang keadaan benar-benar terpuruk ya. Di rumah cuma tinggal 2 telur. Saya bilang mama saya, lebih baik mam, ini nggak usah dipakai untuk pergi, tapi kita belikan beras, kita belikan makanan supaya anak-anak bisa makan. Anak-anak bilang apa ke saya? Mereka katakan pada saya, nah mami gorengin aja telurnya, kita nggak perlu makan nasi. Lalu kita bisa berangkat pakai keuangan itu kita pergi berobat. Ya mereka menemani saya di sini selama seharian tanpa makan, tapi mereka pada saat itu sama sekali tidak mengeluh. Anak umur 13 tahun dan umur 11 tahun begitu tabah, begitu mendukung. Saya bilang, kalian nggak lapar, saya lebih baik udahlah mami besok aja ke dokternya. Mereka bilang enggak mami harus berobat, mami harus pergi. Kalau mami nggak sembuh, apa yang kita bisa lakukan, kata mereka. Kalau mami pergi berobat sekarang, mami pergunakan uang itu untuk pergi ke dokter. Mami pada akhirnya bisa sembuh, mami bisa mencari keuangan lagi untuk itu.